Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Nah, di sini ada kabar menarik terkait SK rekeningnya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini admin bagikan informasi yang pertama. Kebetulan sebenarnya ada dua info rekan-rekan ya. Jadi ini yang pertama, di mana P3K Guru terima SK digital pertama, lebih cepat, kepala daerah tak perlu ribet. Nah, ini kebetulan informasinya dimuat pada hari Minggu. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan SK digital untuk P3K Guru. Tercatat 1.261 guru di Kabupaten Grobogan menerima SK pengangkatan secara digital pada 27 Juni yang lalu. Grobogan merupakan daerah pertama di wilayah kerja Kanrek 1 DKN Yogyakarta yang menerapkan SK digital. Nah, ini ya. Jadi ada 1.267. SK diserahkan oleh Bupati Grobogan Sri Sumarni dan disaksikan langsung Kepala Kanrek 1 DKN Yogyakarta yaitu Paulus Dwi Laksono. Penyerahan SK dilakukan secara paperless, tanpa kertas. Nah, ini ya, paperless, tanpa kertas, dan dapat langsung diakses melalui akun Simpek masing-masing. Nah, ini teman-teman jika mau mengunduhnya nanti, peserta P3K itu cukup masuk di akun Simpek. Nah, ini ya, akun Simpek namanya. Masing-masing. Nah, ingat ya, masing-masing peserta. Nah, ya. Kepala Kantor Regional atau Kanrek 1 BKN Yogyakarta, Paulus Dwi Laksono menyampaikan bahwa menu penerbitan SK secara digital sudah tersedia di sistem kepegawaian terintegrasi via CASN yang sudah terhubung dengan Simpek. Nah, jadi sebenarnya SK tersebut itu terintegrasi termuat di CASN via CASN yang terintegrasi dan sudah terhubung ke Simpek. Ini rekan-rekan ya. Jadi di sini kita lihat masing-masing instansi. Jadi setiap kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang memiliki kewenangan menerbitkan SK kepegawaian dipermudah. Jadi dipermudah, rekan-rekan ya, dengan adanya penerapan SK digital. Paulus menyampaikan kepada para P3K Guru agar bisa mengembang amanah dengan baik. Tunjukkan kalian pantas sebagai ASN, tunjukkan kinerja dan semangat bangga melayani bangsa, rekan-rekan ya. Dia juga mengingatkan agar P3K Guru memperhatikan hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara. Kalian punya batasan dan hak. Kalian dibatasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan aturan turunannya lainnya di bidang kepegawaian. Bupati Grobogan Sri Sumarni mengungkapkan agar penyerahan SK menjadikan para P3K Guru dapat bekerja lebih semangat. P3K Guru menjadi garda terdepan di pendidikan. Sebuah tugas yang berbeda dengan ASN yang lain, yakni mendidik anak-anak bangsa untuk masa depan. Sebagai arsitek, membentuk anak bangsa yang berkualitas dan berpancasila. Sumarni juga berharap P3K Guru dapat terus mengabdi dan bisa diperpanjang sampai masa pensiun dengan catatan terus meningkatkan kinerjanya. Nah, ini rekan-rekannya, jadi kalau mau dikontrak sampai batas pensiun, kalau tidak salah itu sampai usia 60 tahun. Nah, ini rekan-rekannya, tingkatkan kinerjanya. Nah, oke. Jadi untuk SK-nya ini disampaikan bahwa bisa diakses melalui akun Simpek masing-masing. Nah, tapi ini masing-masing instansi atau masing-masing peserta. Nah, rekan-rekan kita butuh kejelasan sebenarnya ya. Nah, karena di sini masih abu-abu begitu. Oke.
Kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Tidak ada jaminan P1 tuntas tahun ini. Guru lulus PG P3K ingin menemui Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani. Jadi intinya di sini seolah-olah akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Dan memang rekan-rekannya ini pernah juga disampaikan oleh Kemendikbud. Guru lulus PG atau passing grade masih terus berjuang agar bisa bertambah menjelang seleksi P3K 2023. Usulan Pemda tercatat 278.102 sehingga tidak sesuai target Kemendikbud yaitu 601.174. Sedangkan guru lulus PG masih tersisa kurang lebih 63.000. Jumlah guru lulus PG yang juga prioritas 1 tingkat tinggal sedikit loh. Tetapi tidak ada jaminan pemerintah akan tuntaskan tahun ini. Ini disampaikan oleh Ibu Heti selaku Ketua Forum FGHN LPSI. Dia mengungkapkan Pemda memang telah mengajukan usulan formasi P3K Guru 2023 tetapi tidak maksimal. Cukup banyak Pemda yang menyisakan guru P1. Nah ini ya, cukup banyak katanya Pemda yang menyisakan guru P1. Karena alasan ragu dengan kelangsungan gaji P3K. Nah itu alasannya rekan-rekan ya. Heti mengakui pemerintah pusat kompak menyatakan anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah masuk dalam DAU. Nah ini kalau dari pusat. Namun Pemda masih ragu dengan pernyataan pemerintah pusat. Daerah malah berpikir gaji dan tunjangan P3K hanya ditanggung pusat satu tahun ini. Selain itu Pemda yang diharuskan membayar gaji dan tunjangan P3K tersebut. Nah di sini letak keraguannya rekan-rekannya. Sekalipun pemerintah pusat atau Panselnas sudah seringkali menyampaikan bahwa gajinya ditanggung oleh pusat, tapi mereka berpikir itu hanya 1 tahun. Gaji dan tunjangan P3K memang sudah dikunci Kemenko. Hanya tunjangan kinerja yang ditanggung Pemda. Tetapi ini tidak mampu meyakinkan Pemda. Selain itu kata Heti, Kemenko tidak berani memberikan jaminan kepada Pemda padahal ini yang dibutuhkan daerah. Jadi ini juga ragu rekan-rekan ya. Pemda membutuhkan surat Kemenkeu yang menyatakan gaji dan tunjangan P3K aman, bukan hanya untuk tahun ini, tetapi secara kontinu atau terus menerus. Wow, ribet juga rekan-rekan ya. Heti mengatakan kalau hanya mengandalkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang bernomor 212 yang ini sering kita bahas tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023, Pemda tidak yakin. Wow, Pemda tidak yakin. Heti mengatakan PMK 212 kurang laku di daerah. Pemda tidak menjadikan rujukan dalam pengusulan kebutuhan. Nah, jadi makanya kebutuhan P3K guru yang jumlahnya 600.000 lebih itu sulit terpenuhi rekan-rekan ya. Nah, karena ini rekan-rekan ya, karena apa yang ada di PMK 212 ini tidak meyakinkan pemerintah daerah terkait gaji untuk selanjutnya. Saya ingin sekali menemui Ibu Menkeu Sri Mulyani dan meminta tanda tangan beliau bahwa gaji serta tunjangan P3K benar-benar sudah dijamin pusat agar Pemda. Nah sebenarnya Pemda sudah percaya rekan-rekan ya, sebenarnya Pemda sudah percaya dengan PMK 212 ini. Namun yang dikhawatirkan ini kan di PMK 212 itu dihitung gaji yang lulus 2022 itu 9 bulan gaji rekan-rekan ya. Sedangkan 3 bulan gaji untuk yang diangkat di tahun 2023. Nah khawatirnya Pemda itu hanya berlaku 1 tahun, tidak secara kontinu atau secara terus-menerus. Jangan sampai di tahun 2024 nanti mereka yang harus mutar otak bagaimana caranya bisa menggaji ASN P3K itu yang diragukan sebenarnya pemerintah daerah, sehingga jumlah formasi
Nah, jumlah formasi